Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmuni, NIM 2240011 ANI. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah otonomi daerah dan desa dengan materi struktur organisasi pemerintah daerah. Struktur organisasi pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mereka dibantu oleh perangkat daerah yang mencakup sekretariat daerah, dinas, badan, serta unsur kewilayahan seperti kecamatan dan kelurahan. Berikut adalah bagian umum struktur organisasi pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Yang pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di provinsi, kepala daerah dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, kabupaten kota dipimpin oleh bupati atau wali kota dan wakil bupati, wakil wali kota, berperan sebagai eksekutif yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Unsur pengawas. Yang kedua, unsur pengawas. Inspektorat daerah bertugas melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga ada unsur pembantu kepala daerah. Unsur pembantu kepala daerah, yaitu sekretariat daerah atau sekda yang membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administrasi perangkat daerah. Ada juga staf ahli kepala daerah yang bertugas memberikan pertimbangan kepala daerah terkait isu-isu spesifik pemerintahan. Yang keempat ada unsur pelaksana urusan pemerintah daerah, yakni di sini ada dinas daerah yang berfungsi melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Contoh dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Dan juga ada badan daerah yang berfungsi melaksanakan penunjang urusan pemerintahan. Contoh Bapeda dan pendapatan daerah. Yang kelima ada unsur kewilayahan. Unsur kewilayahan di sini ada kecamatan dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang merupakan perangkat daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua kelurahan yang dipimpin oleh lurah atau perangkat kecamatan. Catatannya, desa dipimpin oleh kepala desa dan bukan merupakan bagian langsung dari struktur perangkat daerah, melainkan memiliki otonomi khusus. Itulah unsur-unsur yang ada di susunan struktur organisasi pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Adapun saya menjelaskan dinamika yang ada di dinamika otonomi daerah di NTB. Penerapan otonomi daerah di NTB berjalan fluktuatif dan selalu beradaptasi dengan regulasi pusat serta konjungtur lokal. Adapun penguatan event strategis dan pariwisata global. Lewat otonomi, NTB berhasil memaksimalkan potensi lokalnya menjadi destinasi internasional seperti Kek Mandalika dan spot tourism. Kebijakan ini mendongkrak peredaran uang di masyarakat ekonomi lokal. Yang kedua ada dinamika politik pemekaran wilayah. Munculnya aspirasi lokal yang konsisten mendorong pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS sebagai bentuk tuntutan pemerataan pembangunan dari Pulau Lombok. Dinamika ini memicu perdebatan terkait pembagian porsi fiskal dan kesiapan administrasi ke depan. Adapun digitalitas pelayanan publik, pemerintah daerah di NTB masih meluncurkan inovasi digital berbasis aplikasi dan integrasi satu data guna memotong birokrasi, memperkuat akuntabilitas, serta mengingatkan keterbukaan informasi. Adapun tantangan otonomi daerah di NTB, pelaksanaan desentralisasi di NTB masih dihadapkan pada
beberapa tantangan struktural yang signifikan. Yang pertama, ketergantungan fiskal yang sangat tinggi. Adapun ketergantungan seperti fakta lapangan, sebagian besar kabupaten kota di NTB belum mampu mandiri secara finansial. Pendapatan asli daerah atau PAD rata-rata masih di bawah 20%. Dampaknya, daerah sangat bergantung pada dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK dari APBN pusat. Jika terjadi pengangguran atau pengetatan anggaran fiskal nasional, stabilitas pembangunan daerah langsung terganggu. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif atau ketimpangan wilayah. Adapun fakta lapangan, pertumbuhan ekonomi di NTB seringkali didorong oleh sektor padat modal seperti pertambangan atau baju hijau atau aman mineral dan industri pengolahan tertentu. Dampaknya, manfaat ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu atau seperti Sumbawa Barat dan Mataram. Sedangkan wilayah pinggiran mengalami ketimpangan infrastruktur dan sebaran kesejahteraan yang lambat. Yang ketiga, fenomena shifting the burden atau resentralisasi terselubung. Fakta lapangan, ketika daerah dinilai belum optimal mengelola urusan tertentu atau seperti pertambangan, kehutanan, atau tata ruang, pemerintah pusat cenderung menarik kembali kewenangan tersebut ke tingkat nasional. Dampaknya menghambat proses pembelajaran tata kelola bagi aparat daerah dan mengurangi kemandirian lokal dalam mengeksekusi kebijakan proteksi lingkungan atau investasi daerah. Yang keempat, kualitas SDM dan reformasi birokrasi. Adapun yang terjadi di lapangan, faktanya kompetensi aparatur sipil negara atau ASN di berbagai daerah pelosok NTB dalam pengelolaan keuangan modern, perencanaan anggaran strategis, dan mitigasi risiko hukum masih perlu ditingkatkan. Dampaknya, munculnya kendala serapan anggaran yang lambat, rendahnya motivasi sektor produktif, serta risiko temuan administrasi keuangan. Itulah penjelasan dari saya terkait struktur organisasi pemerintahan daerah maupun kendala yang ada di Provinsi NTB. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.